Christian Snodgrass lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857. Seorang orientalis, ahli bahasa Arab berkebangsaan Belanda, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan penasehat pemerintah Belanda dalam masalah keislaman. Ayahnya adalah pendeta J.J. Snodgrass. Snodgrass masuk Universitas Leiden pada tahun 1875. Mula-mula ia masuk Fakultas Teologi, tetapi kemudian pindah ke Fakultas Sastra jurusan Bahasa Arab. Ia meraih gelar Doktor Sastra Arab pada tahun 1880. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Snodgrass mengajar pada pendidikan khusus calon pegawai untuk Indonesia. Tahun 1884, ia pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan praktis tentang bahasa Arab. Di sana ia menyatakan diri masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dari pengalamannya di Mekah, Snodgrass melihat sifat fanatik umat Islam di Indonesia, terutama suku Aceh, dalam melawan Belanda. Karena itu, niatnya untuk mengetahui Indonesia semakin kuat. Tahun 1885 ia kembali mengajar di Leiden. Tahun 1889 ia datang ke Indonesia dengan tugas meneliti suku Aceh. Di Indonesia sejak 15 Maret 1891 ia diberi tugas sebagai penasihat bahasa Timur dan hukum Islam. Tanggal 9 Juli 1891 ia berangkat ke Aceh dan menetap di Pekan Aceh. Tanggal 4 Februari 1892 ia kembali ke Jakarta. Antara tahun 1898 sampai 1903 ia sering datang ke Aceh untuk membantu Van Heuje yang menjadi jenderal di Aceh sebelum ia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1904 sampai 1909 guna menaklukkan daerah Serambi Mekah itu. Pada 11 Januari 1899 ia diangkat sebagai penasihat urusan pribumi dan Arab. Ketika Snodgrass pulang berlibur ke negeri Belanda pada 1906, ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Leiden. Sekaligus merangkap sebagai penasihat menteri jajahan yang dikukuhkan pada 23 Januari 1907. Jabatan itu dijalankannya sampai ia meninggal dunia. Di antara bukunya yang terkenal tentang Indonesia ialah The Acehnes dan The Gajolen. Snodgrass dianggap sebagai peletak dasar kebijaksanaan kolonial Belanda mengenai Islam di Indonesia. Kantor Bureau Inlandse Zaken atau lembaga yang berwenang memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda tentang masalah pribumi yang didirikan pada tahun 1899 merupakan wujud tindak lanjut dari kebijaksanaan yang dirintis oleh Snodgrass. Dari pemikiran dan saran Snodgrass, pemerintah Hindia Belanda berhasil melawan rasa ketakutan kaum kolonialis terhadap Islam. Snodgrass juga berhasil meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa Islam tidak mengenal sistem kependetaan. Kebijaksanaan yang disarankan oleh Snodgrass adalah memberikan kebebasan dalam bidang agama dalam arti sempit, menggalakkan sosialisasi, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan dalam lapangan politik. Dalam hal ini ia memperingatkan pemerintah Belanda supaya melestarikan tradisi nenek moyang orang Indonesia dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi agama masjid, yang artinya agama sebagai ibadah kepada Tuhan semata-mata. Kebijaksanaan ini diambil karena ia melihat bahwa Islam itu merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas Indonesia.
Kebijaksanaan lain yang diajukan oleh Snook ialah pemerintah Hindia Belanda hendaknya mengadakan pengawasan atas kas masjid agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang membahayakan kekuasaan pemerintah dan membendung semangat pan-Islamisme yang berkembang di dunia Islam dengan jalan melakukan pengawasan yang ketat tetapi selektif terhadap jamaah haji Indonesia, karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji itu fanatik dan berjiwa pemberontak. Banyak di antara mereka yang pergi ke Mekah benar-benar untuk beribadah. Snook juga berusaha meyakinkan pemerintah jajahan bahwa seorang ulama atau kiai itu belum tentu fanatik. Para penghulu yang kuat pengaruhnya itu adalah bawahan pemerintah. Oleh karena itu, dalam mengangkat seorang penghulu, pemerintah hendaklah melakukan penelitian yang cermat dan penyaringan yang ketat supaya jabatan tersebut jangan sampai dipercayakan kepada orang-orang yang membahayakan pemerintah. Di samping itu, Snook juga menasihatkan pemerintah untuk tidak terlalu optimis terhadap usaha pemurtadan umat Islam. Usaha pemurtadan itu tidak mungkin berhasil karena kenyataan menunjukkan bahwa semakin hari pengaruh kebudayaan santri semakin berkembang luas. Karena itu, usaha kristenisasi yang dilakukan tidak terlalu besar manfaatnya. Kebijaksanaan yang melatar belakangi politik netral agama itu diajukan karena Snook melihat bahwa musuh pemerintah Hindia Belanda itu bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai kekuatan atau doktrin politik. Karena itu disarankannya agar pemerintah Hindia Belanda memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan adat kebiasaan pribumi dan mendorong rakyat supaya melestarikannya. Kebijaksanaan ini didasarkan pada teori resepsi, yaitu teori dalam hukum perdata yang dikembangkan oleh Snook dalam kaitannya dengan hukum Islam di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Hukum Islam baru berlaku di Indonesia bila ia telah menjadi hukum adat, sehingga ketika hukum Islam itu akan diberlakukan, maka ia akan muncul sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Teorinya yang mendapat dukungan dari ahli hukum ini berintikan pemikiran bahwa hukum adat itu lebih tinggi dari hukum Islam.